Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Nah, ternyata banyak di antara teman-teman yang pemula ya. Artinya memang nggak tahu apa-apa. Kenapa bisa begitu? Saya tahunya itu biasanya itu dari kolom komentar teman-teman sendiri maupun di medsos seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya ya. Banyak di antara mereka masih belum tahu lagi. Entah mereka itu memang nggak tahu atau memang pura-pura nggak tahu. Saya kurang tahu mengenai hal ini. Di antaranya, mereka masih belum paham mengenai SOP, yaitu garis panduan ataupun prosedur yang telah ditetapkan dari awal hingga sekarang. Nggak tahu sama sekali mengenai apakah benar sekarang ini nggak perlu SDO. Sampai sedemikian loh, orang nggak tahu ya. Oke, kita akan bahas mengenai update dari SOP untuk program repatriasi tahun ini ya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, silahkan langsung saja di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Sebenarnya dari awal mula program ini digulirkan oleh pihak Jabatan Imigrasi yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dari awal tanggal 19 Mei 2025 sampai hari ini dan yang akan datang. SOP-nya cukup jelas ya. Pertama, teman-teman itu masuk dalam kategori yang layak. Ini SOP yang pertama. Tidak tersenarai hitam dari kejahatan ataupun dari data yang tersimpan di dalam SIM. Anda cukup layak ya. Termasuk orang yang kosongan masuk dari belakang itu juga layak ya. Itu yang pertama harus teman-teman ketahui. Yang kedua, jika teman-teman mengikuti program ini, teman-teman harus mempunyai dokumen ya. Teman-teman bisa menggunakan paspor yang masih berlaku ya. Itu jika masih punya. Jika nggak punya, teman-teman bisa buat SPLP ataupun teman-teman yang dulu pernah buat SPLP dan masih hidup ya. Yang masih hidup, paspor maupun SPLP bisa teman-teman gunakan yang masih berlaku, meskipun masa berlakunya itu sampai tinggal 1 bulan, itu teman-teman masih bisa menggunakan ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena kemarin ada yang menanyakan tinggal 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan pun teman-teman masih bisa gunakan, nggak perlu buat SPLP ya. Gunakan dokumen yang ada yang masih berlaku ya. Itu syarat atau prosedur nanti yang kedua. Yang ketiga, teman-teman punya tiket perjalanan pulang. Ini yang ketiga, tiket yang bisa teman-teman pesen, terserah teman-teman mau pesennya kapan ya. Pulangnya bulan 3, bulan 4, pesennya sekarang bisa. Yang penting tiket perjalanan pulang ke Indonesia, baik tiket pesawat ataupun tiket kapal feri yang pulang melalui jalur laut, itu sama-sama bisa. Yang penting pulang ke Indonesia ya. Itu bagi orang Indonesia. Kalau orang luar ya ke negaranya masing-masing. Yang penting di sini harus teman-teman pahami, yaitu cara pengaturan tiket itu harus disesuaikan dengan teman-teman nanti datang ke Jabatan Imigrasinya itu kapan ya. Ini penting ya. Di dalam prosedur awal aturannya tidak melebihi dari 14 hari terhitung dari teman-teman datang imigrasi, yaitu prosedur awalnya. Tapi ini saya tidak rekomendasikan ya. Dari update sekarang ini saya tidak merekomendasikan 14 hari ya. Ambil saja 3 sampai 5 hari ya. Contohnya ya, saya ambil contoh lebih mudahnya saja. Teman-teman tiketnya itu tanggal 5 ya. Tiket tanggal 5, misalnya bulan depan, bulan 3 tanggal 5 ya, teman-teman datang saja ke Jabatan Imigrasinya itu tanggal 1. Itu contoh mudahnya saja ya. Jadi jarak antara tiket pulang tanggalnya di situ tanggal 5. Jadi teman-teman datang pada tanggal 1 seperti itu. Bookingnya bisa sekarang, bisa nanti juga bisa. Yaitu teman-teman sesuaikan dengan harga tiket. Misalnya bulan 4 awal misalnya, mumpung masih murah sekarang kok, teman-teman booking sekarang juga bisa. Yang penting antara pulang tiketnya dengan datang ke immigration itu teman-teman atur ya. Dilihat dari minggunya juga. Sabtu Minggu itu cuti, immigration itu nggak buka. Jadi kalau memang itu nggak buka ya teman-teman atur sendiri ya. Yang penting jangan melebihi dari 5 hari ya. 6, 5 sampai 3 hari seperti itu jaraknya ya. Itu contoh mudah. Oke, itu 3 syarat prosedur untuk bayaran compound update untuk saat ini ya. Dan yang terpenting, yang seperti teman-teman tadi tanyakan, untuk saat ini tidak STO ya.
sudah saya terangkan untuk prosedur sekarang itu nggak ada SDO ya. Bagi teman-teman yang pemula, teman-teman setelah memenuhi atau mempunyai ketiga syarat atau prosedur tadi, maka teman-teman bisa mengatur untuk mempersiapkan diri untuk membayar compound ke Jabatan Imigrasi terdekat ya. Langsung datang dengan membawa berkas yang telah saya sebutkan tadi, membawa tiket, mempunyai dokumen yang masih berlaku, menjadi orang yang saat ini layak. Dan yang keempat ya, setelah tanpa SDO tadi terus datang, jangan lupa juga teman-teman harus mempunyai kartu debit dari Bank Malaysia atau kartu Visa Dus Engko e-wallet yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Kalau masih belum teman-teman dengerin atau teman-teman lihat, teman-teman masih bisa lihat video ini ya, dan juga di deskripsi ya. Nah, teman-teman lihat juga untuk alat pembayaran compoundnya ya. Itu cukup untuk para pemula yang masih bertanya ya. Teman-teman jangan sampai nyekip video, lebih baik teman-teman mempelajari ya. Dengan begitu teman-teman bisa memahami dan mengerti, siap untuk proses teman-teman itu bisa lancar pulang ke Indonesia. Nah, ini khusus video buat para pemula ya, yang masih belum paham untuk prosedur SOP pembayaran compound repatriasi migran tahun ini. Nah, itu saja. Jika masih ada yang belum teman-teman memahami, komen di bawah video ini. Tentunya jika teman-teman suka akan informasi seperti ini, tekan saja tombol like. Tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang dengan tema dan judul yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.